Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Buya. Semoga Buya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi fenomena sekarang mengenai suasana yang panas gitu Buya terhadap hasil dari pemungutan suara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hal yang harus kita urusi. Ada yang ngurusi mereka. Mereka ada ngurusi, Anda tidak usah ikut ngurusi. Ada KPU yang ngurusi. Kalau ada yang curang, ada yang ngurusi, Allah yang ngurusi mereka. Nah, kecuali Anda memang punya kekuatan di dalam untuk itu, misalnya Anda punya keahlian untuk mengantisipasi kecurangan, Anda lakukan itu semuanya. Akan tapi kesejukan di luar itu nggak mungkin terwujud kecuali Anda mulai dari diri Anda yang sejuk. Sudahlah, kita serahkan pada Allah. Makanya kami himbau dari kemarin, menyerahkan pada Allah, baca hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal nasir. Sudahlah, kalau ada yang curang Allah akan beresin. Saya pun tidak bisa, internet saya tidak ngerti, itu semua yang ngerti. Misalnya mungkin bukan masalah kecurangan, akan tapi ada orang yang main di dalam untuk mengadu domba bangsa ini. Bukan masalah kecurangan, akan dibuat berita begini begitu. Memang senang kalau Indonesia itu kacau. Kalau sudah kacau, dia akan nyaman di negeri ini. Penjajah halus. Kalau sudah ribut, dia akan tenang, berbuat apa saja. Ada diadu domba dan sebagainya, mengadu domba. Makanya kami lebih, misalnya ada ulama difitnah, katanya melakukan ini. Belum tentu yang memfitnah adalah kubu sebelah, belum tentu. Ada orang yang main di sini. Biar berperang terus, ada mungkin. Ini memang ada orang yang, kalau kita ingat pernah belajar sejarah ya, mungkin sama Anda. Di SD Anda tahun berapa waktu itu? Masih ada divide et, Anda atau bacanya benar dah itu, memecah belah. Lalu dia ini kan dulu kan jelas suku ini diadu dengan suku ini berperang, lalu dia masuk. Ya sama ini kasusnya, biar perang nanti ada. Mereka akan masuk, plus punya posisi, punya ini, bangun ekonomi. Ini diadu lagi, maka jangan mau. Maka saya tidak mau diadu. Ngadu saya capek nanti, saya tidak. Mau diadu, ulama diadu. Maka jangan menjadi pendekar picisan, mateng karena jemuran. Pendekar hebat itu adalah nggak bisa diadu domba. Jangan mau diadu domba. Prinsip iya. Itu saudara kita, saudara kita mau diadu kita, jangan mau. Ini ada yang main di dalamnya itu. Dan adu domba itu adalah muncul mulai dari zaman dulu. Kadang-kadang orang ikhlas, dan kami temukan ada kubu ini ada orang ikhlasnya, kubu ini ada orang ikhlasnya. Kalau bang ada penjahat yang main, itu urusan dia dengan Allah. Ada memanfaatkan ini urusan. Tapi saya ketemu dengan dua kelompok ini, ada datang kepada kami sangat ikhlas, dia membela, sangat ikhlas, nggak ada tendensi apa-apa. Tulus, orangnya khusyuk, bukan orang kaya, bukan ini, nggak ada gila jabatan. Orang ikhlas seperti ini nggak mungkin akan kita tegur keras-keras. Orang tulus yang dukung nomor satu, orang tulus dukung nomor dua, datang di tempat kita, orang ikhlas. Dia hanya mendengar informasi, tidak masuk wilayah prasangka buruk. Informasi, katanya dia baik, dukung ini. Yang satu juga dukung begitu. Sudahlah, yang penting hati Anda baik seperti ini, insya Allah selamat. Yang penting jangan nyaci orang lain deh, jangan ngolok orang lain. Dan ini perlu menata hati ini. Orang tulus. Bukankah kisah pada zaman Siti Aisyah dengan Sayyidina Imam Ali? Ini pengadu domba. Makanya kami teringat terus, terkenang-kenang kisah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kisah Siti Aisyah? Siti Aisyah bukan ngajak perang kepada Imam Ali. Siti Aisyah itu didatangi oleh sahabat Nabi yang mereka itu adalah menginginkan setelah Sayyidina Utsman terbunuh. Sayyidina Utsman terbunuh, kemudian waktu itu Sayyidina Ali memimpin jadi khalifah. Keluarga Sayyidina Utsman itu menginginkan bahwasanya pembunuhnya Sayyidina Utsman harus segera ditangkap. Cuman kan Sayyidina Imam Ali kan tidak serta-merta, masih banyak yang diselesaikan, dan bukan menunda Imam Ali. Imam Ali juga berpikir, cuman ada yang nggak sabar. Bahasa lain nggak sabar, demo gitu loh. Ada nggak sabar, kemudian datang ke Siti Aisyah. Siti Aisyah waktu itu ada di Mekah. Kemudian setelah datang kepada Siti Aisyah, iya betul,
Kemudian mendatangi Sayyidina Ali, diikuti oleh ribuan pasukan. Bayangkan, Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah melihat ribuan orang datang, beliau harus mempersiapkan ada apa. Akhirnya ada pasukan Imam Ali menyambut pasukan Siti Aisyah. Akhirnya utusan Imam Ali mendatangi, utusan Siti Aisyah juga bertemu di tengah di medan. Apa yang diinginkan oleh Siti Aisyah? Kata wakilnya Siti Aisyah, kami hanya menginginkan bahwasanya pembunuh Utsman harus segera dicari. Oh, kami juga mencari. Kalau begitu kita bergabung saja untuk mencari pembunuh itu. Oke. Oh ya, berarti kita sama tujuan, bukan untuk perang. Rupanya memang Siti Aisyah bukan untuk perang. Senangnya malam itu Sayyidina Ali itu ketir takut juga. Karena apa? Sayyidina Ali harus menjaga negeri sebagai seorang khalifah. Setelah mendengar ternyata Siti Aisyah datang bukan untuk perang, hanya ingin mencari pembunuhnya Utsman, senang. Malam itu senang. Pasukannya Imam Ali tidur dengan tenang, pasukannya Siti Aisyah tidur dengan tenang. Cuman apa yang terjadi di tengah malam gelap gulita? Ibnu Sauda, sang terkutuk, pengadu domba, pembunuh Utsman, rupanya mendatangkan pasukan jumlahnya ribuan, dibagi dua, masuk separuh dibagi untuk menyerang pasukannya Imam Ali, yang separuh menyerang pasukannya Siti Aisyah. Di malam gelap mereka diserang, dipikir siapa? Pasukannya Imam Ali, ngira yang menyerang adalah pasukannya Siti Aisyah. Pasukannya Siti Aisyah ngira yang menyerang adalah pasukannya Imam. Langsung perang. Makanya perang Jamal itu adalah ribuan sahabat Nabi meninggal. Ini adalah manusia, anak keturunannya Ibnu Sauda sampai hari ini masih ada di negeri ini. Ngadu domba orang, suruh perang anak ini. Maka membaca sejarah itu perlu agar kita nggak mau diadu domba. Maka kami selalu ngambil posisi, ayo tolonglah, kalau anda berbeda jangan caci maki dan jangan olok. Biarpun misalnya calon wali kutub sekalipun lawannya adalah Fir'aun, nggak perlu kita mencaci Fir'aun. Kita tidak mencaci Fir'aun pun tidak akan kita dosa. Seumur hidup kita nggak mencaci Fir'aun, tidak dosa kita. Cuman kadang kita tidak sabar. Nah, maka kemudian kami selalu ingatkan, orang itu kalau dicaci akan balik mencaci. Maka Nabi melarang, makanya nasihat untuk semuanya. Nabi melarang jangan seorang anak itu mencaci bapak ibunya. Sahabat Nabi bertanya, apakah ada orang mencaci bapak ibunya? Kata Nabi, ada. Kalau kamu mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain tersebut akan mencaci bapakmu. Kan begitu? Coba, kalau Anda menembak mencaci yang sebelah, dia pun akan mencaci terus, gak ada ujungnya. Itu yang terjadi, yang kita saksikan. Kita sudah sering pesan kepada orang, sudahlah, sebutkan kebaikan calonmu tanpa harus mencaci orang lain, selesai. Tapi terus begini, biarkan seperti itu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Saya tidak ikut-ikut bab begitu, saya takut murka Allah, takut ini semuanya. Dan memang harus dibela kebenaran, akan tapi ketahuilah, setan bermain, hawa nafsu, permusuhan akan selalu dihembuskan oleh setan. Baik, ini saja, semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi dengan keadaan ini, yang apa amalan pertama? Tenangkan hati anda, ya, bela kebenaran, banyak membaca doa. Dan kami himbau kepada semuanya dimanapun di media kami sampaikan, tolong sambut kemenangan pemilihan presiden ini adalah dengan ibadah, bukan dengan hura-hura dan maksiat. Hati-hati, bukan dengan hura-hura dengan maksiat, akan tapi dengan memohon kepada Allah. Banyaklah baca salawat, banyaklah baca hasbunallah ni'mal wakil, banyaklah baca zikir sambil menanti itu. Siap ya insyaallah ya. Jangan, paling tidak kalau misalnya seneng HP, ngelihat YouTube ceramah ganti. Itu lihat Al-Bahjah TV itu full tuh, ada berapa ribu, Anda denger udah habis-habis itu. Jadi jangan denger yang enggak, dengernya yang beda, yang benar. Dalam irama menyambut ini, semoga siapapun yang jadi adalah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Begitu pada akhirnya.